Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Mana ada orang yang akan diberkati gak senang? Amin Bapak Ibu. Pasti senang kan? Iya senang. Nah, saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang mendengar nanti khotbah YouTube tentang ini Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya luar biasa. Nah saya khotbah berurutan ya. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus nanti sampai akhirnya Wahyu selesai. Dan itu diperkirakan pada bulan Maret. Ya 3 bulan lagi ya. Ya Januari, Februari, Maret. Jadi 3 bulan lagi selesai seluruh Alkitab. Nah dan setelah selesai ngapain Pak? Kembali lagi Kejadian, cuma lebih detail. Kalau sebelumnya saya khotbah berurutan, setiap kitab satu khotbah, setiap kitab satu khotbah, setiap kitab satu khotbah. Gitu. Tapi ketika nanti kembali lagi, setiap kitab itu banyak khotbah. Seperti Kejadian, itu kan banyak kan kisahnya kan. Kisah manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, kisah Nuh, kisah air bah dan segala macam. Itu nanti kita khotbahkan semuanya. Jadi setiap kitab itu bisa banyak khotbahnya. Kejadian perkiraan saya 30 khotbah. Keluaran 20 khotbah barangkali. Bilangan banyak. Imamat banyak. Ulangan banyak. Gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya setiap kita yang hadir, yang mendengarkan khotbah ini semakin mengenal Alkitab. Ketika saudara mengenal Alkitab, saudara berdiri pada batu karang yang teguh. Saudara tidak akan digoyangkan oleh apapun masalah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Iya dong, iya. Kita berdiri pada firman sehingga saudara mantap. Ya, haleluya. Nah kita sekarang sampai kepada kitab yang ke-20 dalam perjanjian baru. Saudara tahu kitab ke-20? Kitab Yakobus. Yakobus. Jadi kalau 20 total perjanjian baru itu 27 kitab. Berarti apa? 7 kitab lagi kita selesai atau 7 minggu lagi kita selesai. Kenapa? Karena setiap kitab tadi kan setiap minggu ya. Maka 7 kitab berarti 7 minggu. Jadi 7 minggu lagi itu perkiraannya Maret selesai Alkitab ya. Nah sekarang kita sudah tiba pada kitab Yakobus. Karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Yakobus. Judul khotbah kita adalah Rahasia Kitab Yakobus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Yakobus. Nah kitab Yakobus satu-satunya kitab di Alkitab yang kontroversial. Ya, kontroversial. Kenapa Pak kontroversial? Karena Bapak Reformasi, siapa? Amin Rais, oh bukan, itu Reformasi Indonesia. Reformasi gereja, siapa? Ya, ada yang tahu? Martin Luther King, ya Martin Luther. Nah Martin Luther berkata kitab Yakobus ini tidak boleh masuk dalam kitab-kitab di Alkitab. Jadi beliau itu ingin mengeluarkan kitab Yakobus ini dari Alkitab. Tuh, kan kenapa? Karena dianggap kontroversial. Iya, karena kalau Martin Luther itu ada 3 itu ya. Dia bilang sola gratia, sola fide, sola scriptura. Jadi ada sola, ada 3 ya. Nah jadi sola gratia, dia benar-benar percaya bahwa kekristenan adalah anugerah. Dan dianggap kitab Yakobus ini bukan anugerah. Makanya dia berkata, keluarkan itu kitab Yakobus. Jadi ini kitab kontroversial ya. Siapa penulisnya? Ya sesuai nama kitabnya. Penulisnya siapa? Yakobus. Tapi di Alkitab banyak namanya Yakobus. Ya, 1. Yakobus anaknya Zebedeus, saudaranya Yohanes. 1 lagi ada namanya Yakobus. Siapa? Adiknya Tuhan Yesus. Jadi ini kitab ditulis oleh adiknya Tuhan Yesus.
Jadi ya luar biasa sebenarnya kitab ini ya. Ya kan, bukan main-main penulisnya ya. Ya kan, ada itu Yesus loh. Iya, oke Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Nah Yakobus ini sesuatu pribadi yang unik. Apa uniknya? Kalau saudara tahu siapa nama gembala yang diangkat langsung oleh Tuhan Yesus? Siapa gembala yang diangkat oleh Tuhan Yesus? Siapa? Simon Petrus. Simon Petrus ya. Tapi saudara tahu, Yakobus ini gembala di Yerusalem, pusat gereja saat itu. Dan Petrus saja ngeper sama Yakobus ini. Iya, agak khawatir gitu Bapak. Sehingga apa? Sehingga itu terlihat ketika orang-orangnya Yakobus datang ke suatu tempat, Petrus itu jadi khawatir. Sebelumnya dia mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi ketika datang orang-orang yang anak buahnya Yakobus, dia kemudian jadi bersifat munafik. Sehingga ditegur oleh Rasul Paulus. Jadi Petrus ini takut sama Yakobus ini. Anak buahnya dia takut, apalagi Yakobusnya langsung kan. Jadi Yakobus ini pribadi yang unik ya. Ya, jadi dia adalah gembala gereja di Yerusalem. Saat itu pusat gereja di Yerusalem Bapak Ibu ya. Ya, padahal sebenarnya gembala yang diangkat langsung oleh Tuhan Yesus siapa? Simon Petrus ya. Tapi dia kalah wibawa dengan Yakobus ini. Luar biasa ya Yakobus ini ya. Nah, Yakobus itu mati martir, dibunuh di Yerusalem. Ya Bapak Ibu ya. Ya, haleluya. Dan bukan hanya Martin Luther saja yang menganggap kitab Yakobus ini tidak layak masuk dalam Alkitab, tetapi juga beberapa orang Kristen. Tapi sebenarnya ini ya mungkin cocok lah ya. Karena apa? Firman Tuhan itu menariknya begini. Ditampilkan semua gitu. Jadi tergantung iman kita mau yang percaya yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Ya seperti juga apa Yudas saja ditampilkan kan sebagai murid Yesus kan. Ya kan agar apa kita juga bisa belajar lewat kesalahan muridnya. Jadi nggak semuanya hal-hal benar tapi juga hal-hal salah juga agar kita bisa belajar. Demikian juga kehidupan kita juga kan gitu kan. Nggak semuanya senang kan. Ada aja masalah kan. Agar apa? Lewat masalah kita bisa belajar. Kita juga bisa mengandalkan Tuhan untuk kita menang atas masalah kita. Makanya kehidupan orang Kristen tidak selalu mulus-mulus. Ya nggak selalu lancar-lancar. Ada aja gelombang-gelombang. Tapi justru lewat gelombang-gelombang tadilah Tuhan bekerja dan orang Kristen dilatih untuk selalu mengandalkan Tuhan untuk menang atas setiap masalah kita. Paham Bapak Ibu ya? Ya kan? Iya kan? Ketika kita menghadapi masalah kan kita langsung ingat berdoa kan? Coba orang Kristen mulus-mulus kehidupannya. Kadang-kadang lupa doa kan? Lupa doa, iya lupa doa. Tapi coba ada masalah. Dia bisa menghadiri doa semalam suntuk lah. Dan segala macam doa puasa dan segala macam. Benar Bapak? Iya ketika ada masalah. Tapi kalau semuanya lancar, mulus. Kadang-kadang orang Kristen jadi lupa diri. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Nah, di dalam kitab Yakobus ini juga diajarkan bahwa orang Kristen itu bukan hanya pendengar saja, tapi juga harus pelaku firman. Kita harus jadi pelaku firman. Itu Yakobus 1 ayat 22. Ya. Tapi saya ingin mengajak kita membuka Yakobus 2 ayat 10. Ya, Yakobus 2 ayat 10 silakan dibuka. Ayat inilah yang membuat juga hukum Taurat itu tidak mungkin dilakukan oleh umat Tuhan. Tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen. Karena itulah orang Kristen tidak benar dengan melakukan hukum Taurat. Tapi kita benar karena percaya dan di dalam Yesus. Tetapi orang Kristen tetap melakukan hukum Taurat sebagai buah. Bukan sebagai syarat. Amin. Coba kita lihat ya. Yakobus 2 ayat 10 ya. Luar biasa nih. Sudah, ini di depan sudah ada, saya bacakan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum apa ini? Hukum Taurat. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Maksudnya apa ini Pak? Begini. Hukum Taurat ada berapa? Ada 10. Kalau saudara melanggar satu saja hukum ini, maka saudara dianggap bersalah untuk seluruhnya. Misalkan, saudara mencuri. Maka saudara juga dianggap berdosa berzina. Saudara dianggap berdosa membunuh. Kenapa? Satu dosa, satu pelanggaran dianggap seluruh hukum Taurat
10 hukum Taurat saudara langgar. Termasuk itu kan berzina kan? Termasuk itu membunuh kan? Iya. Makanya gawat. Makanya gak mungkin ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena apa? Gagal satu, gagal semua. Aduh gimana itu? Iya kan? Karena apa? Hukum Taurat itu satu kesatuan. Gak bisa satu saja yang dilanggar. Jadi saudara gak bisa berkata, oh Tuhan, saya sudah melakukan 9 hukummu. Satu saja yang meleset. Satu saja yang gagal. Itu dianggap apa? Gagal semua. Kan gawat kan? Gawat. Makanya dikatakan, walaupun kita melakukan semuanya, tapi tidak mengabaikan satu bagian saja, maka dianggap bersalah terhadap semuanya. Jadi kalau kita mencuri, kita dianggap membunuh, kita dianggap berzina, kita dianggap yang lain-lain, kan gawat. Makanya gak mungkin ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena itulah Tuhan Yesus turut menggenapi hukum Taurat lewat mati di salib. Jadi makanya Tuhan Yesus matinya di salib. Karena apa? Salib itulah inti dari hukum Taurat. Kok bisa Pak? Ini saya jelaskan. Kenapa inti dari hukum Taurat itu salib? Ketika ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi terutama dalam hukum Taurat? Apa jawaban Tuhan Yesus? 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 2 ya. Dari 10 hukum Taurat dirangkum muncul 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau 2 hukum kasih ini dirangkum lagi, muncul 1 kata. Saudara bisa nebak? Salib. Kenapa bisa muncul salib? Saudara lihat salib saya ini, ada berapa tiangnya? Ada 2 Pak. 1 vertikal, 1 horizontal. Tiang vertikal inilah kasih kepada Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tiang yang vertikal, yang horizontal lah kasih kepada sama seperti diri sendiri. Jadi 2 hukum kasih tadi, kasih kepada Allah dan kasih kepada sama, itulah dinyatakan dalam salib. Itulah sebabnya Yesus mati di salib, bukan mati di rajam batu. Iya Bapak, agar apa? Tuhan Yesus bisa menggenapi hukum Taurat. Iya, jadi hukum mati yang lazim di Israel apa? Rajam batu. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak mati di rajam batu, tapi mati di salib? Karena Tuhan Yesus mati di salib, agar Tuhan Yesus bisa menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Dan lewat Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, maka orang Kristen tidak lagi dituntut melakukan hukum Taurat sebagai syarat untuk benar di hadapan Allah. Tapi bagi kita orang Kristen cukup percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Amin. Cukup percaya ya, bukan melakukan hukum Taurat ya. Ya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kok bisa enak gitu Pak? Kok bukan melakukan? Kok cukup percaya? Saudara pernah bertanya? Kok cukup percaya Pak? Kok bukan melakukan Pak semuanya? Nih, saya kasih ilustrasi supaya saudara paham. Saudara kalau makan di restoran pasti harus bayar. Benar Pak? Kalau nggak benjol saudara sama satpam. Iya kan? Iya dong, satpam kan jaga. Siapa nih yang nggak bayar? Tapi saudara bisa makan di restoran nggak bayar. Kalau di restoran itu juga ada makan orang dan mentraktir saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, misalkan teman saudara, itu ada teman saya makan. Ya udah, saya duluan selesai, saya bayarin dia. Kan bisa kan Bapak Ibu? Bisa dong. Iya kan? Iya kan? Bisa kita ditraktir orang. Lalu ketika orang ditraktir kita, bagian kita ngapain? Percaya bahwa kita ditraktir. Kalau saudara nggak percaya ditraktir, pasti saudara akan membayar sendiri. Iya kan? Ya, misalkan si kasir berkata ketika saudara datang udah selesai makan, saudara datang ke kasir, saudara berkata, Pak berapa materi makanan saya? Pak tadi ada teman Bapak, bayari makanan Bapak. Cuma karena dia buru-buru dia langsung keluar, gak sempat ngomong ke Bapak. Ya kan? Lalu bagian saudara apa? 2, saudara percaya atau tidak percaya? Ketika saudara percaya, ternyata ada juga orang yang baik sama saya. Oke, saudara cukup percaya, keluar. Benar? Tapi kalau saudara tidak percaya, berkata, jarang-jarang ada orang baik. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau saudara gak percaya apa dampaknya? Saudara bayar sendiri. Keluarkan dompet bayar sendiri kan. Ya itu dia kalau gak percaya. Tapi kalau saudara percaya, cukup percaya, saudara keluar. Selesai urusan. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yesus telah membayar seluruh dosa kita. Syarat kebenaran kita di atas kayu salib. Bagian kita percaya. Amin. Percaya selesai.
Tapi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, ya mereka harus melakukannya dengan perbuatan mereka. Benar kan Bapak? Sama kan? Ilustrasinya kan? Sama. Jadi saudara lihat, orang Kristen itu pinter. Cukup percaya beres urusan, ya kan? Iya dong, seperti di restoran tadi. Bagian kita cukup percaya ada orang traktir, udah selesai keluar. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara bayar sendiri kan? Hal yang sama juga dengan ini, kerohanian. Ketika kita percaya, Yesus telah membayar dosa kita, telah membayar kebenaran kita. Bagian kita cukup percaya penebusan Yesus. Maka selesai urusan. Kita sudah benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Tapi kalau saudara nggak percaya, ya saudara harus melakukan sendiri. Amin Bapak Ibu? Iya itu dia. Makanya Bapak Ibu luar biasa ya. Haleluya. Karena itulah Tuhan telah menggenapi hukum Taurat bagi kita. Karena itu bagian kita hari ini percaya, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Karena itulah orang Kristen benar karena percaya, bukan benar karena berbuat. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Ya kalau di luar sana enggak, harus berbuat. Makanya kalau mereka mati dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal dan perbuatannya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau kita nggak ada orang Kristen pendeta ngomong juga diterima di sisi Tuhan Yesus sesuai dengan amal perbuatan. Nggak ada tuh. Iya kan? Pasti dipecat itu pendeta besoknya. Kamu ngomong apa kemarin di kuburan? Benar Bapak ya? Ya kan nggak ada pendeta ngomong gitu kan? Jadi sebenarnya pendeta tuh ngerti bahwa kita benar karena percaya. Tapi nggak tahu gimana saat mereka di mimbar, di khotbah, mereka selalu berkaitan dengan orang Kristen harus berbuat ini, orang Kristen harus berbuat ini. Sebelumnya di kuburan dia berkata kita benar karena percaya, kok di mimbar beda ya. Kadang-kadang gak konsisten ya Bapak Ibu ya. Kok tiba-tiba goyang sih. Bumi bergoncang. Haleluya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Agar apa? Orang Kristen hari ini kita benar dengan percaya saja, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Paham? Tapi hukum Taurat tetap kita lakukan. Tapi bukan sebagai syarat, tapi sebagai buah. Jadi ketika kita sudah benar karena percaya di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan mencuri. Janganlah kita membunuh, janganlah kita berzina. Itu kan larangan dalam hukum Taurat kan. Jadi kita lakukan hukum Taurat tapi sebagai buah. Karena kita sudah benar, bukan sebagai syarat di depan. Makanya orang Kristen tidak bisa berkata kepada Allah, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, maka saya benar di hadapan-Mu Tuhan. Gak bisa, gak bisa. Oke Bapak ya gak bisa ya. Karena kita benar hanya dengan percaya Tuhan Yesus dan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan dengan mengerjakan hukum Taurat. Paham? Nah mantap. Nah ini ada Yakobus yang seringkali kontroversial juga. Jadi kitab Yakobus ini banyak hal-hal yang itulah Bapak Ibu ya. Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 26. Coba kita lihat ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini menarik ini. Luar biasa. Yakobus 2 ayat 26. Ini saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan inilah seringkali menjadi ayat senjata bagi orang yang tidak percaya anugerah. Ya, tuh iman tanpa perbuatan adalah mati, maka kita juga harus berbuat. Makanya orang yang percaya anugerah bahwa kita benar karena percaya disanggah oleh orang dengan ayat ini. Tuh mana perbuatan kamu? Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Tapi coba saudara perhatikan ayat ini benar-benar. Perhatikan ya. Perhatikan. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalimat terakhir ya. Adalah di situ dikatakan imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu adalah mati. Ada kata mu-nya enggak? Enggak ada ya. Hanya dikatakan iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Lalu ini perbuatan siapa Pak? Iman siapa Pak? Nah ini saya jelaskan sekarang. Imannya itu adalah imannya kita. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Tapi perbuatan Tuhan. Kok bisa gitu Pak? Nih saya tunjukkan. Ketika saudara sakit. Misalkan yang ngeri-ngeri sedap aja.
kanker gitu ya. Iya dong, kalau kutil kan nggak ada artinya. Iya dong, kalau kanker kagetan saudara kan. Nah, misalkan kanker lah misalkan. Tapi saudara jangan khawatir ya kanker ya. Kita perjamuan kudus saja rutin untuk sembuh lah. Oke Bapak Ibu ya. Karena kanker artinya pemberontakan sel. Ketika kita perjamuan kudus, kita makan Yesus Raja Damai, maka sel-sel di tubuh kita juga tidak ada yang memberontak. Diperdamaikan semua. Makanya kita sembuh. Amin. Jadi saudara nggak usah khawatir ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah misalkan saudara kanker. Saudara kemudian berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa itu dengan iman gak? Hah? Dengan iman kan? Iya dong. Tuhan sembuhkan saya dari sakit kanker. Itu kan saudara berdoa dengan iman kan? Ketika saudara berdoa dengan iman tadi. Yang menyembuhkan kanker itu siapa? Tuhan kan? Jadi saudara lihat itu, imannya iman saudara, perbuatannya perbuatan Tuhan. Tuh. Saudara itu, lihat, ya saya tunjukkan aja faktanya gitu ya. Jadi ketika saudara sakit atau saudara resesi juga sama, saudara berdoa, Tuhan berkati aku. Yang berdoa siapa? Saudara. Yang punya iman siapa? Saudara. Yang berbuat siapa? Tuhan. Bukan saudara, karena saudara minta mujizat dari Tuhan untuk memulihkan ekonomi saudara. Saudara Bapak Ibu ya. Jadi yang berbuat siapa? Tuhan, bukan kita. Tuh. Jadi ya benar juga sih Pak. Kok selama ini saya pikirnya imannya iman saya, perbuatannya perbuatan saya. Ya kan? Ya kan? Ya saya tunjukkan aja contoh kasus gitu kan. Ketika sakit kita berdoa dengan iman. Itu imannya saya benar. Tapi yang mengerjakan siapa? Perbuatan bukan perbuatan saya, perbuatan Tuhan yang menyembuhkan saya, yang memberkati saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ayat ini gimana? Kuncinya tidak ada kata munya. Tidak ada dikatakan imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu adalah mati. Tidak ada kata munya. Artinya bisa iman kita, perbuatannya perbuatan Tuhan. Kecuali kalau ayat tadi berkata imanmu dan perbuatan-perbuatanmu. Itu baru lain kan. Artinya kan, iya kan? Lah ini kan gak ada kata munya. Mana munya? Gak ada. Ada tambahan kata mu? Gak ada kan? Jadi imannya bisa iman saudara. Perbuatannya siapa? Tuhan. Iya kan? Lah iya cakep kan jadinya kan? Jadi gak ada yang dilanggar kan? Gak ada. Iya, nggak ada ilah kecuali kalau ada kata munya. Imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu adalah mati. Nah itu baru imannya kita, perbuatannya kita. Tapi ini nggak ada kata munya. Tuh, lihat, ya, lihat, tuh kan. Benar ya Bapak Ibu ya. Tuh, nah, saya memberikan satu ilustrasi lagi supaya kita benar-benar makin paham. Misalkan ini air mineral, mereknya Oasis. Banyak orang di luar sana anti. Jangan sebutkan merek, jangan sebutkan merek. Kenapa emang? Mereka gak bisa jawab. Itu karena apa? Mereka pelit aja memberkati orang. Kalau saya sih sebut aja Oasis. Agar apa? Saya bisa menjadi berkat bagi produk Oasis. Ya kan gak apa-apa orang Kristen jadi berkat bagi produk. Benar gak? Makanya jadi jangan orang pelit. Saudara harus dibayar dulu baru mempromosikan produk. Saudara mata duitan itu. Sebut aja Oasis. Jadi saudara menjadi berkat bagi orang lain. Kan bagus kan? Iya dong. Kita kan menjadi saluran berkat kan? Iya, Oasis nih. Jadi saya nggak anti ya. Saya sebutin aja. Oke Bapak Ibu ya. Nah misalkan ini. Oke. Oh ini nggak kelihatan bedanya. Nih. Satu Oasis yang biru. Satu lagi yang putih ya, oke. Nah misalkan saudara punya toko, misalkan yang biru ini punya toko, saudara punya toko ya. Amin gitu dong, jadi lebih mantap gitu. Jangan hanya yang biasa-biasa, punya toko kalau perlu 2. Misalkan punya toko ya, yang biru ya. Nah saudara bisa punya toko, saudara ngerjakan sendiri tokonya itu, menjalankan sendiri tokonya. Amin. Lalu yang putih ini, minuman yang putih, saudara punya toko tapi saudara minta orang lain yang menjalankan. Ya. Lalu bedanya di mana Pak? Satu toko saudara jalankan sendiri, satu toko orang lain yang saudara minta jalankan.
Bedanya di mana sini? Kalau saudara jalankan sendiri, di sini tidak ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Kenapa? Lah kalau saudara punya toko, saudara jalankan sendiri, mana ada urusan. Mau percaya mau enggak, itu toko saya. Tapi ketika saudara menyuruh orang lain mengerjakan, di sini harus ada unsur keyakinan dan percaya. Saudara yakin orang itu bisa menjalankan toko. Yang kedua, saudara percaya orang itu, jangan maling. Benar Bapak Ibu ya. Jadi ketika saudara nyuruh orang lain, maka di sini harus ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau saudara jalankan sendiri toko ini, nggak ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Benar? Lah ini toko-toko saya jalankan urusan saya. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau ketika saudara suruh orang lain menjalankan, saudara harus yakin itu orang bisa menjalankan toko. Jangan sampai bangkrut. Yang kedua, harus percaya. Jangan sampai orang itu maling. Hasil penjualan dibawa kabur gitu Bapak Ibu ya kan? Ya kan? Iya dong. Harus ada dua unsur itu. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Ketika saudara jalankan sendiri, saudara berbuat sendiri, di sini tidak ada unsur iman. Iya, nggak ada unsur kepercayaan. Kenapa? Karena saudara jalankan sendiri. Iya, saudara tadi ingin sehat, saudara olahraga, saudara makan, semuanya saudara yang ngerjakan. Di situ tidak ada unsur iman. Tapi ketika saudara bergantung kepada Tuhan yang mengerjakan, disinilah ada unsur iman. Kenapa? Bukan saudara yang mengerjakan, saudara percaya, imani Tuhan yang mengerjakan masalah saudara. Paham? Jadi ketika berbicara iman, bukan saudara yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan. Tapi ketika saudara mengerjakan sendiri, di situ tidak ada unsur iman. Itulah sebabnya di dalam hukum Taurat, ketika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, saudara mengerjakan sendiri semuanya. Dari 1 sampai 10 itu saudara kerjakan sendiri. Coba lihat hukum Taurat. Manusia yang mengerjakan. Jangan ada ilah lain, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Yang ngerjakan siapa? Manusia kan? Kan saudara yang ngerjakan. Bukan Tuhan itu ngerjakan. Mana ada Tuhan, jangan ada ilah lain. Kok ke Tuhan ngomong ilah lain? Jadi kan manusia yang ngerjakan kan? Makanya hukum Taurat itu ketika orang hidup hukum Taurat itu dasarnya bukan iman. Galatia 3 ayat 12 barangkali. Coba buka Bu. Galatia 3 ayat 12. Makanya ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, orang itu tidak beriman. Dasar karena hukum Taurat dasarnya bukan iman. Tapi ketika kita percaya Yesus telah mengerjakan semuanya, disinilah orang beriman. Karena bukan dia kerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Galatia 3 ayat 12 kalau nggak salah. Nah ini saya bacakan ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, siapa yang berbuat akan hidup karena itu kan. Saudara itu. Jadi hukum Taurat itu tidak dasar iman. Kenapa? Kita yang kerjakan. Tapi ketika Tuhan yang ngerjakan, disitulah ada iman. Amin Bapak Ibu. Seperti toko tadi. Ketika bukan kita yang menjalankan toko tadi, di situ harus ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Kenapa? Karena kita harus percaya orang itu, harus yakin orang itu mampu menjalankan toko kita. Tapi ketika saudara sendiri menjalankan toko itu, nggak ada unsur iman kepercayaan. Toko-toko saya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Iya kayak Ibu Ella lah. Kalau Ibu Ella sendiri yang jualan, mana ada unsur kepercayaan dan keyakinan. Coba orang lain yang disuruh menjalankan dagangannya. Kan harus percaya karena orang itu kan mampu nggak nih orang ini jualan. Mampu nggak orang ini masak. Mampu nggak orang ini dan segala macam. Benar kan? Dipercaya nggak? Jangan-jangan uang penjualan dibawa kabur lagi. Benar kan? Jadi gitu. Jadi saudara paham ya. Ketika orang hidup dalam hukum Taurat, saudara bukan dasarnya iman. Kenapa? Saudara kerjakan sendiri semuanya. Tapi ketika saudara bukan mengerjakan, tapi Tuhan mengerjakan, disitulah ada unsur iman. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, tetapi di sini ada menariknya. Yakobus menggambarkan iman tadi dengan memberikan contoh tentang Abraham. Memberikan contoh tentang Rahab. Abraham orang beriman dibuktikan dengan dia akan mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Ya, anak yang tunggal itu dalam pengertian rohani ya. Anak Abraham sebenarnya berapa secara jasmani? 8, betul Ibu itu. Kok bisa 8 Pak? Kok jauh banget dengan tunggal Pak? Nih kita tunjukkan aja pelan-pelan. Awalnya Abraham punya anak dari siapa? Hagar. Siapa namanya? Ismail. Lalu kemudian Sarah kemudian akhirnya punya anak. Siapa namanya? Ishak. Itu aja sudah 2. Benar Bapak Ibu ya. Ternyata setelah
Sarah mati. Ternyata Abraham ingin kawin lagi. Namanya Ketura. Istri ketiga itu Ketura. Dan dari Ketura anaknya berapa? 6. Jadi 2 tambah 6 berapa? 8 tuh. Jadi secara jasmani anaknya Abraham itu sebenarnya 8. Tapi secara rohani yang dianggap Tuhan, anak Abraham cuma 1. Itulah Isa. Karena Isa adalah anak perjanjian. Amin. Sedangkan yang lain itu anak jasmani. Tuhan gak nganggap. Amin. Padahal totalnya secara jasmani berapa? 8. Banyak ya. Banyak. Dari Ketura itu ada 6. Iya. Dan salah satu anaknya yang dari 6 itu namanya Medan. Jangan-jangan orang Medan itu keturunan Abraham. Iya, gak percaya nanti baca di rumah ya Alkitabnya ya. Ada namanya Medan namanya. Ya benar. PR ya besok ujian. Ya Medan. Jadi orang Medan itu keturunan Abraham itu. Luar biasa ya. Ya. Jadi Yakobus itu memberi contoh Abraham sebagai orang benar dengan bahwa Abraham itu akan mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal ya, tapi tunggal secara rohani ya, bukan secara jasmani ya, karena anaknya Abraham ada tadi berapa? 8. Nah, jadi ada buktinya, bukan asal ngomong saya. Soalnya nanti jadi bingung, yang benar aja 8. Ya kan ada bukti kan, dari Hagar, dari Sarah, dari Ketura, ada 3 istrinya ya. Oke Bapak Ibu ya, ya. Nah, dan dicontoh juga Rahab. Ya, coba kita lihat Yakobus 2 ayat 21 deh, dibuka dulu. Ya. 2 ayat 21. Nah, ini dikatakan saya tunjukkan bukti bahwa Yakobus menghubungkan iman itu dengan perbuatan Abraham mempersembahkan Ishak. Ini saya bacakan. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi ini dikaitkan rencana Abraham akan mempersembahkan Ishak itu sebagai tindakan atau perbuatan yang membuat Abraham itu dianggap benar oleh Allah. Tidak. Bahkan Yakobus sendiri yang nulis. Abraham itu dibenarkan sebelumnya jauh. Coba mundur Bu, naik di atasnya ayat 20. Ayat 19. Ayat 18 coba. Bukan ayat berapa? Ayat 18 ada Abraham dibenarkan karena percaya. Coba ayat 14 apa? Kemarin saya baca di Alkitab kok dekat-dekat dengan ayat 21 tadi, ayat 22. Coba Bu kembali lagi ayat 20 deh. Cuma beda 3 ayat dengan ayat tadi. Tadi ayat berapa? Nah, coba ayat 23. Nah, nih saya bacakan ya. Lihat ayat 21-nya kita bandingkan dengan ayat 23, itu bertentangan. Ayat 21 tadi dikatakan Abraham dibenarkan karena akan mempersembahkan Ishak ya. Tapi coba lihat ayat 23. Nih saya tunjukkan, ini ada enggak konsisten ini si Yakobus ini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Katakan percayalah. Nah, jadi bukan berbuat ya, percayalah ya Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai itu. Jadi Abraham benar bukan karena mempersembahkan Ishak, tapi dengan percaya. Tuh, itu ayat bukan kata saya. Tuh. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, jadi ini peristiwanya kalau kita mengacu dalam kitab Kejadian, pada saat itu Abraham resah. Tuhan, Engkau berjanji keturunanku sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Tapi Tuhan, kok faktanya sampai sekarang saya belum punya anak dari Sarah. Iya Bapak Ibu. Iya kan, kadang-kadang orang Kristen juga dibutakan oleh fakta. Tapi kita buta oleh firman Tuhan ada menjanjikan berkat bagi kita kan. Kadang-kadang kan orang Kristen katanya diberkati. Faktanya Pak, makan aja saya susah Pak. Kadang-kadang kan gitu kan. Iya kan? Iya, kadang-kadang kita dibutakan oleh fakta untuk percaya kepada firman Tuhan. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Abraham. Ya Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi
laut. Tapi faktanya Tuhan, anak dari saya belum punya Tuhan. Mana buktinya? Lalu Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tendanya. Lihat, hitung bintang di langit. Lalu kemudian Abraham menghitung bintang di langit. Dan Allah kemudian berkata, sebanyak bintang itulah keturunanmu. Lalu Abraham percaya. Dan ketika Abraham percaya disitulah Allah membenarkan Abraham. Jadi Abraham dibenarkan karena percayanya, bukan ketika dia mempersembahkan Ishak. Karena apa? Saat itu Ishak belum ada. Belum lahir. Sehingga Abraham menjadi ragu terhadap janji Allah. Benar Bapak Ibu? Sehingga Allah harus menyuruh Abraham menghitung bintang di langit untuk mengatakan bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang itu loh. Oke Bapak Ibu ya. Dan ketika Abraham percaya, disitulah Allah membenarkan Abraham. Jadi Abraham dibenarkan lewat dia percaya, bukan ketika dia akan mempersembahkan Ishak. Jadi saudara lihat ini ayat yang tadi, ayat 23 dengan ayat 21 agak beda ya. Nah, saudara lihat itu, iya kan Yakobus sendiri nulis kan. Jadi agak nggak konsisten. Ayat 21 dikatakan Abraham dibenarkan karena mempersembahkan Ishak, tapi ayat 23 bahwa Abraham dibenarkan karena percaya kan? Iya kan? Ya, dan juga ada sesuatu juga yang menarik, Rahab. Rahab juga dianggap dibenarkan. Coba di bawahnya lagi Bu. 24 aja 20. Nah, ayat 25. Bukankah demikian juga dengan Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh siapa? Yosua sebagai pengintai di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Rahab dibenarkan karena perbuatannya menolong 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi Rahab dibenarkan karena perbuatannya melindungi 2 orang pengintai atau 2 orang mata-mata. Benar Bapak Ibu? Padahal Rahab itu sudah percaya Tuhan ketika dia mendengar Laut Merah dibelah Tuhan agar bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanaan. Kapan? Ada berapa tahun jaraknya antara Laut Merah dibelah oleh Allah sampai Rahab menyembunyikan 2 pengintai. Saudara tahu jarak waktunya? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Kenapa bisa 40 tahun? Dari mana saya tahu Pak? Wah ada deh. Enggak bukan. Bukan. Taunya adalah pengintai tadi dilindungi oleh Rahab itu terjadi setelah bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun dan bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Jadi itu terjadi setelah 40 tahun berjalan di padang gurun. Amin Bapak Ibu. Jadi kira-kira lebih kurang 40 tahun jaraknya dari Rahab percaya kepada Tuhan dengan peristiwa mujizat dibelahnya Laut Merah sampai akhirnya Rahab berbuat melindungi 2 orang pengintai. Jadi jaraknya 40 tahun. Demikian juga Abraham percaya kepada Allah bahwa keturunannya sebanyak bintang sampai akhirnya Ishak akan dipersembahkan. Itu ada jarak belasan tahun. Jadi itu punya gambaran ketika orang bertobat belum tentu saat itu juga dia menghasilkan buah roh. Perlu waktu mungkin sampai puluhan tahun seperti Rahab 40 tahun. Seperti Abraham belasan tahun. Benar Bapak Ibu? Makanya saudara ketika teman saudara bertobat jangan saudara berpikir langsung dia berubah. Bisa aja perlu beberapa tahun. Amin Bapak Ibu. Jadi misalkan teman saudara ada yang pakai anting telinganya 1 loh Bapak Ibu. Kalau cewek kan biasanya 2 kan. Tapi ini cowok 1. Apa? Nyicil soalnya. Kan 1 kan. Karena anting mana ada 2 kan. Kan kalau cowok pakai anting kan 1 kan. Enggak 2 kan. 1. Kenapa? Ya belinya juga nyicil. Amin Bapak Ibu. Ya kan 1, enggak ada 2. Kalau 2 itu cewek ya, oh ya 2 benar. Tapi kalau 1, itu cowok tuh kali yang nyamar jadi cewek. Ya kan? Nah ketika ada orang demikian pakai anting gitu Bapak Ibu. Dia bertobat. Jangan saudara langsung berpikiran, wah besok dia langsung melepas antingnya. Bisa ya beberapa tahun kemudian dia baru lepas antingnya gitu. Iya, atau mungkin
Dia bertobat, beberapa tahun kemudian dia baru ikut pelayanan. Bisa. Jadi jangan saudara bermimpi instan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya langsung dia bertobat, langsung saat itu juga menghasilkan buah roh. Kenapa? Abraham aja perlu belasan tahun untuk menunjukkan kebenarannya. Dia rela mempersembahkan Isa. Demikian juga Rahab perlu waktu 40 tahun untuk menunjukkan pertobatannya dengan menyembunyikan 2 orang pengintai. Amin. Itu kan lama itu ya. 40 tahun lama itu. Ada yang berumur 40 tahun? Jangan tanya umur Pak, malu saya. Amin Ibu ya. Iya kan? Iya 40 tahun lama itu. Jadi Rahab itu perlu waktu 40 tahun untuk dia bisa menunjukkan kebenarannya, untuk dia bisa menunjukkan pertobatannya. Abraham juga sama. Dia perlu waktu belasan tahun. Iya, dan itu terbukti saat dia ditunjukkan bintang di langit oleh Tuhan, itu belum ada Ishak. Jadi ketika dia kemudian mempersembahkan Ishak itu perlu waktu belasan tahun. Jadi Ishak itu dipersembahkan diperkirakan remaja umurnya. Ya kan? Ya, kira-kira remaja lah. Enggak tua-tua banget, enggak muda-muda amat lah. Jadi umur belasan tahun. Jadi artinya apa? Dari Abraham dianggap benar oleh Allah sampai akhirnya dia menunjukkan dia benar, itu perlu belasan tahun. Rahab juga demikian. Dia menyaksikan, mendengar kabar tentang Laut Merah terbelah 2 sampai akhirnya dia bertindak menyembunyikan 2 orang pengintai perlu waktu 40 tahun. Amin. Jadi perlu waktu lama ya. Makanya saudara juga jangan berpikir ketika orang bertobat langsung dia menunjukkan pertobatan. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Oke Bapak Ibu ya. Nah itulah kira-kira. Oke. Ya, haleluya. Nah, Yakobus juga mengajarkan bahwa lidah itu anggota terkecil tubuh tapi juga bisa memegahkan hal-hal besar. Bisa membuat kebakaran. Bisa membuat manusia itu yang punya lidah itu bisa celaka. Benar Bapak Ibu ya? Makanya ada peribahasa Indonesia, lidahmu adalah harimaumu. Kan ngeri-ngeri sedap itu Bapak Ibu. Lidahmu adalah harimaumu kan. Berarti apa? Ngeri kan harimau kan. Coba saudara ada pandang harimau. Berani enggak? Saudara anggap kayak kucing. Enggak beda itu. Besarnya beda ya. Jadi ini coba kita lihat Yakobus 3 ayat 5. Lidah anggota terkecil tubuh tapi dapat memegahkan hal-hal yang besar. Yakobus 3 ayat 5. Nih saya bacakan. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kejadian di California. Ya kan? California katanya terbakar banyak rumah artis-artis terbakar sampai harga miliaran. Sampai katanya kerugian kebakaran itu 1.000 triliun. Itu kalau disumbangkan ke Indonesia bisa membangun IKN 2 kali lipat. Iya kan? IKN berapa biayanya? 500 triliun kan? Ini 1.000. Berarti kan 2 kali kan? Jadi 2 kali IKN. Iya. IKN kan 500 triliun. Iya benar. Ya. Itu California terbakar 1.000 triliun. Kan banyak banget itu. Banyak ya. Tapi saudara juga jangan berpikir, kita sumbang, sumbang, gereja sumbang. Di sana banyak orang kaya, triliuner. Ngapain saudara sumbang triliuner? Iya kan? Artis-artis itu terkenal di situ. Iya. Makanya kalau orang berpikir, kita sumbang, di situ triliuner di situ. Miliarder kan artis-artisnya terkenal kan? Iya. Rumahnya aja, mobilnya. Makanya pada saat kebakaran itu banyak pencurian. Kok bisa pencurian Pak? Lah iya, pada saat kebakaran itu kan penghuninya kan kabur kan. Ditinggal mobil. Wah Mercedes. Ada Lamborghini. Wah apakah ngiler itu. Gila mobil mewah ini. Ditinggal. Kan coba cara lihat di televisi. Kan ada rongsokan-rongsokan mobil mewah kan. Ya tuh iya. Rongsokan mobil mewah. Lamborghini segala. Wow. Coba saudara tiba-tiba lewat sana lagi kebakaran. Ada mobil nganggur. Mobil nganggur. Iya Lamborghini ada, Ferrari segala macam banyak. Ya dan itu terbukti. Ada bangkainya kan, rongsokannya. Iya kan,
Makanya banyak terjadi pencurian-pencurian. Lah iya, rumah artis mewah gitu apa enggak ngiler orang? Apa enggak ngiler kan? Iya, mobilnya Lamborghini, Ferrari, wah Mercedes gitu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi makanya kebakaran itu banyak terjadi katanya pencurian-pencurian ya. Ya gimana enggak ngiler banget lihat Lamborghini, gila, Ferrari, apalagi dia itu homeless, ya gelandangan gitu ya. Ya jangan saudara berpikir di Amerika itu enggak banyak gelandangan. Lebih bersih Indonesia loh. Iya, kalau di sana itu gelandangan itu dibiarkan, pipis, makanya di toko-toko dibawa pipis gitu, bawa. Jadi lebih bersih Indonesia ya, keren ya. Jadi San Francisco itu kotor sekarang. Iya Bapak Ibu ya. Iya oke. Jadi masih bangga lah Indonesia lebih bersih ya. Ya jadi Bapak Ibu, jadi lidah itu kita itu kecil tapi bisa memegahkan hal perkara-perkara besar ya. Makanya kita harus menjaga lidah kita ya. Ya karena apa? Ada peribahasa Indonesia, lidahmu adalah harimaumu ya. Yang harimau ya bukan kucingmu ya. Jadi harimau ya. Jadi benar-benar bisa menerkam saudara, mati saudara. Ya kan? Makanya jaga lidah kita. Bisa diterkam saudara. Ya kan? Nah makanya juga lidah kita itu kita jaga. Kalau lidah kita itu untuk memuji Tuhan, jangan juga untuk melakukan hal yang sebaliknya, mengutuk manusia. Jangan ya. Jadi lidah kita harus memuji Tuhan aja. Oke, jangan juga mengutuk manusia. Jangan lidah yang sama melakukan dua hal yang berbeda. Oke, Bapak Ibu ya. Demikian juga mulut juga. Kalau mulut kita memberkati, jangan sampai mengutuk. Ya, demikian juga tangan kita ini memberkati anak kita. Maka jangan sampai tangan yang sama juga untuk memukul anak kita. Makanya Alkitab menyarankan ketika orang tua memukul anaknya, jangan langsung pakai tangan. Tapi pakai rotan atau pakai sapu yang lentur gitu. Kenapa? Karena tanganmu untuk memberkati anakmu. Jangan pada saat yang sama tangan ini memberkati sekaligus juga menghukum anak saudara. Makanya tangan kita jangan juga mencubit anak kita, nokok apa bahasa Indonesia? menjitak. Itu bahasa Siantar itu menokok. Menokok, menjitak anak kita ya. Ya, jadi tangan kita itu harus melakukan satu aja, jangan hal yang bertentangan ya. Jadi tangan kita memberkati, maka tangan kita jangan melakukan hal-hal yang negatif. Amin. Mulut kita juga demikian. Kalau kita memuji Tuhan, jangan sampai mulut kita juga mengutuk manusia. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, ya demikian. Jadi demikian juga Yakobus 4 ayat 3, kita berdoa tapi tidak menerima apa-apa karena apa? Salah berdoa. Ya kadang-kadang kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita atau keperluan kita, tapi untuk memuaskan keinginan kita. Itu yang seringkali enggak dikabulkan oleh Tuhan ya. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Contohnya apa Pak? Ya misalkan saudara, Tuhan berkati usaha pekerjaanku supaya aku jadi konglomerat. Itu kan kayaknya berlebihan kan? Berlebihan dong. Ya minta aja ya sukseslah Tuhan. Jangan sampai berdoa minta jadi konglomerat. Itu kan kayak ya lebay gitu ya. Lebay lah. Ya kan Bapak Ibu. Seandainya juga saudara diangkat hari ini juga jadi konglomerat. Saudara juga bingung. Kok bisa Pak? Ini saya kasih contoh. Misalkan saudara sekarang ini kondisi sekarang. Tiba-tiba saudara dapat warisan 1 triliun rupiah dari seseorang. Saudara bingung enggak? Ngapain nih 1 triliun nih? Bingung kan? Tapi coba 1 triliun tadi dikasih ke Pak Joni. Oh dia ngerti investasi sana sini kan. Iya kan? Jadi duit yang sama. Kalau saudara terima saudara bingung melakukan untuk apa. Tapi ketika pengusaha yang besar menerima 1 triliun dia ngerti melakukan investasinya apa. Benar? Jadi gitu. Jadi belum tentu saudara siap menerima berkat yang sangat besar. Ya kan? Karena apa? Saudara itu di luar dari kemampuan saudara. Di luar dari pemikiran saudara. Dan itu juga terjadi dalam kisah
Petrus mendapatkan banyak ikan sehingga apa? Jalannya hampir mulai koyak dan perahunya mulai tenggelam. Itu punya arti apa? Berkat besar belum tentu bisa membuat hidup kita sejahtera, bisa jadi membuat hidup kita koyak dan tenggelam. Iya Bapak Ibu, kan belum tentu kan bisa saudara siap kan? Coba saudara bayangkan, saudara terima 1 triliun, saudara apakan itu duit? Bingung kan? Bingung lah. Iya duitnya sebanyak ini ngapain ya? Gitu kan. Karena apa? Di luar dari kemampuan saudara ngelolanya. Di luar kemampuan saudara kan. Ya kan. Tapi kalau orang pengusaha besar dapat 1 triliun dia ngerti. Dia lakukan usaha ini, lakukan ini. Benar Bapak Ibu? Makanya juga dalam perumpamaan talenta juga ada yang dapat 5 talenta, ada dapat 2, ada dapat 1. Dan ditutup dengan kalimat sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan orang itu beda-beda. Jadi ada dia bisa mengelola 5 talenta, ada bisa mengelola 2 talenta, dan yang satu memang gak bisa mengelola apa-apa. Ya kan? Coba kalau saya dibalik. Yang dapat 5 talenta dapat 1 talenta. Coba saudara bayangkan lah kira-kira. Atau yang 1 talenta dapat 5 talenta. Jadinya gimana tuh ceritanya? Kan bisa gak dapat apa-apa gitu ya. Ya kan? Iya, kalau yang 5 talenta dapat 1 ya mungkin dia masih bisa lah ngasihkan jadi 2 gitu ya. Tapi yang 1 dapat 5 belum tentu dia bisa jalankan. Jangan-jangan ditanam juga dalam tanah itu. Bingung dia kan, ini mau diapain lagi nih. Ya kan? Iya, karena setiap kita tuh punya kemampuan masing-masing, belum tentu kita sanggup. Benar Bapak Ibu ya, walaupun berkat sekalipun, belum tentu itu bisa memberkati kita, karena bisa saja hidup saudara menjadi koyak dan tenggelam. Kan? Ya kan? Iya. Jadi jangan saudara berpikir ketika orang diberkati pasti hidup orang itu sejahtera. Belum tentu. Bisa jadi sebaliknya. Oke Bapak Ibu ya. Belum tentu kan? Belum tentu. Dan ini juga ada kisah Allah tentang orang yang congkak. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 6. Makanya saudara ketika lihat orang kaya jangan iri. Belum tentu saudara sanggup jadi orang kaya. Bisa saudara nanti apa? Lupa diri kan? Bisa kan? Bisa. Iya. Sama juga ketika, kan banyak cerita kan. Ketika dia masih miskin, dia suka rajin ke gereja. Tapi ketika dia semakin sukses, dia semakin jauh dari Tuhan. Kan? Banyak kan kejadian kan? Iya, karena apa? Dia gak siap diberkati. Dia gak bisa ngelola berkat itu. Iya kan? Seperti kisah Petrus kan? Iya kan? Jalannya mulai koyak, perahunya mulai tenggelam kan. Itu gambarnya itu. Jadi berkat ikan yang banyak belum tentu menjadi berkat. Iya ya. Oke, Yakobus 4 ayat 6. Coba. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara paham enggak arti ayat ini? Saya baca ayat terakhirnya aja. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara tahu? Itu bisa dicontohkan saat Tuhan Yesus menunjukkan pemungut cukai yang datang ke bait Allah berdoa dan orang Farisi, ahli Taurat yang berdoa. Orang Farisi yang congkak berdoa di bait Allah. Orang Farisi itu apa doanya? Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku melakukan puasa. Aku melakukan ini dan itu. Aku melakukan segala kebaikan. Benar Bapak Ibu ya? Lalu sedangkan pemungut cukai apa? Memukul-mukul dirinya. Dia tidak berani lihat ke atas. Tuhan ampunilah aku. Benar. Lalu kata Tuhan Yesus, pemungut cukai itu pulang dengan membawa berkat. Sedangkan orang Farisi tadi pulang tidak membawa apa-apa. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Saudara tahu kenapanya? Karena orang Farisi itu telah penuh dengan dirinya sendiri. Aku hebat Tuhan, aku luar biasa. Aku tidak seperti pemungut cukai yang berdosa itu. Aku luar biasa. Sedangkan pemungut cukai itu, najis tralala gitu. Benar kan? Iya, pemungut cukai itu dia tidak penuh dengan dirinya sendiri. Dia berkata, aku Tuhan ampuni aku orang benar. Saya lihat, jadi pemungut cukai itu dia kosong, dirinya kosong. Dia tidak penuh dengan kesombongannya. Dia tidak penuh dengan kehebatannya sendiri. Benar? Dan hasilnya apa?
si pemungut cukai lah yang pulang membawa berkat Tuhan. Kenapa? Karena dia kosong. Maka Tuhan bisa memenuhi hidupnya yang kosong. Sedangkan orang Farisi dia telah penuh dengan dirinya sendiri. Maka Tuhan tidak bisa masuk atas dirinya. Udah penuh dia dengan dirinya. Makanya orang Kristen juga ketika seorang menyombongkan kepada Tuhan demikian, Tuhan, aku sudah Kristen sejak lahir. Aku sudah menginjil Tuhan ke hutan, ke lautan. Aku sudah nyelam ke dalaman. Aku telah menginjil ke hutan-hutan. Sudah ketemu dengan monyet-monyet. Aku sudah segala macam. Kalau saudara menyombongkan diri saudara, kehebatan saudara, pelayanan saudara, maka saudara tidak bisa menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena saudara telah penuh dengan diri saudara sendiri. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan ampuni aku ini orang lemah, Tuhan berkati aku, saudara bisa mendapatkan berkat. Makanya ayat ada berkata, orang yang remuk hati, orang yang ini dia bisa diberkati Tuhan. Kenapa? Dirinya kosong. Maka Tuhan bisa masuk, memenuhi. Tapi ketika orang sombong, dia telah penuh dengan kehebatannya sendiri. Oh Tuhan, aku cerdas, relasiku banyak, aku pasti kerja, pasti sukses, aku lakukan ini. Wow luar biasa Tuhan. Lihat aku cerdas, otakku aja encer sampai keluar dari telinga. Benar Bapak Ibu ya? Ketika seorang menyombongkan diri saudara gak bisa dipenuhi lagi Tuhan. Benar Bapak Ibu? Karena saudara sudah penuh dengan diri saudara sendiri. Tapi ketika saudara datang menyembah Tuhan kosong, maka saudara bisa diberkati Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Paham Bapak Ibu? Sejauh ini paham ya? Makanya orang Kristen harus rendah hati. Jangan sombong. Kalau sombong, saudara udah penuh dengan diri saudara sendiri. Maka Tuhan gak bisa lagi masuk. Oke Bapak Ibu ya, paham ya? Lah iya dong. Sama seperti saudara. Kalau saudara sudah kenyang, ditawari teman saudara makan lagi. Saudara bisa makan lagi gak? Gak bisa Pak. Udah penuh nih. Muntah nanti saya. Benar gak Bapak Ibu? Tapi ketika saudara kelaparan, ditawari makan, oh langsung sikat habis. Benar kan? Hal yang sama juga dengan secara kerohanian. Ketika saudara sudah kenyang, dipenuhi oleh diri saudara sendiri, saudara tidak bisa menerima Tuhan dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara lapar, makanya ada berkata yang lapar dan haus akan kebenaran akan dikenyangkan, akan dipenuhkan. Benar Bapak? Ya harus lapar, baru bisa dia terima makanan. Iya, diri saudara juga harus kosong supaya bisa menerima Tuhan. Kalau saudara sudah penuh, nggak bisa masuk lagi tuh. Benar Bapak Ibu paham ya? Oh, mantap. Nah. Orang yang tunduk kepada Allah jika lawan iblis, iblis lari. Yakobus 4 ayat 7. Nah, nanti satu ayat lagi ada sesuatu yang menarik. Ya. Yakobus 4 ayat 7 sudah di sana, ini saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maksudnya apa ayat ini Pak? Tunduk atau menyembah Allah, maka lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi hanya orang yang tunduk, hanya orang yang menyembah Allah, maka iblis akan takut dan lari daripada kita. Kenapa bisa demikian? Ini pertanyaannya. Saudara bisa mengejar lagi gitu Bapak, supaya orang Kristen itu bisa semakin, oh gitu tuh maksudnya. Jadi ketika orang menyembah Tuhan, kalau nyembah itu artinya apa? Saudara di kakinya Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Ada gak menyembah saudara ada berada di lebih tinggi dari Tuhan? Enggak ada ya. Pasti saudara kan tunduk ya di kaki Tuhan kan. Dan ayat tadi berkata, segala musuh telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Segala musuh ada di bawah kaki Yesus. Jadi ketika saudara tunduk menyembah kepada Tuhan, maka saudara sudah menemukan musuh saudara sudah tergeletak di bawah kaki Yesus. Kalau saudara lihat musuh saudara sudah tergeletak di bawah kaki Yesus, saudara pasti menang atau enggak terhadap iblis? Menang dong, orang musuhnya udah tergeletak diinjak Yesus. Benar kan Bapak Ibu ya? Makanya rahasia menang orang Kristen adalah ketika dia tunduk di kaki Yesus. Kenapa? Segala musuh tadi sudah kalah. Udah diinjak Yesus. Tapi ketika kita tidak menyembah Yesus, maka musuh itu masih segar di luar sana. Maka saudara melawan, saudara pasti kalah. Karena iblis pasti lebih besar dari saudara. Tapi ketika saudara mengandalkan Yesus, Yesus lebih besar dari iblis, maka saudara pasti menang. Makanya rahasia kita kemenangannya harus tunduk di bawah Yesus. Karena disitulah iblis musuh telah dikalahkan, telah di bawah kaki Yesus. Makanya rahasia kemenangan adalah menyembah Yesus, tunduk kepada Yesus. Karena disitulah musuh sudah takluk, sudah diinjak Yesus. Makanya rahasia tadi, ayat tadi,
tunduklah kepada Allah atau menyembahlah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari padamu. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Maka saudara menemukan iblis yang kalah, dia akan lari dari saudara. Tapi kalau iblis itu masih segar, kuat, wah saudara yang kalah kan. Makanya rahasia kita menang atas iblis, tunduk kepada Yesus. Karena disitulah iblis telah dikalahkan. Karena telah dibawa kaki Yesus. Paham Bapak Ibu ayat ini? Gitu rahasianya ya. Jadi rahasia menang adalah harus tunduk, harus menyembah Yesus. Karena disitulah musuh telah dikalahkan. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Nih ya, jangan saudara anggar jago. Kalau saudara nggak nunduk kepada Yesus, saudara lawan sendiri iblis yang mesti segar, yang mesti kuat. Ya kalah lah saudara. Benar kan Bapak Ibu ya? Tapi ketika kita menghadapi iblis yang sudah kalah, lari dia daripada kita. Udah kalah dia. Paham ya? Puji Tuhan. Ya, nah ini sekarang ayat yang menarik ya. Ini saya tanya dulu saudara. Ibu Ella jangan jawab ya, Ibu Ella. Apa arti insya Allah? Apa arti insya Allah? Mudah-mudahan Allah ya memberikan ya atau memenangkan kita ya, benar baik-baik. Mudah-mudahan ya. Artinya apa? Saudara bergantung kepada Allah ya. Jadi saudara bukan menyombongkan diri. Aku pasti menang, aku pasti hebat, aku pasti luar biasa. Oh, itu orang sombong itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara harus terserah kepada Tuhan. Amin. Itulah kira-kira mungkinlah artinya gitu ya. Mudah-mudahan benar ya. Benar Ibu Ella ya. Ya ya. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 14 sampai 16. Nah, itu kira-kira insya Allah ya. Ternyata itu Alkitabiah. Makanya kadang-kadang orang Kristen itu sombong. Kenapa? Saya pasti diberkati. Saya pasti menang. Siapa lu? Ya kan itu kadang-kadang gede kepala gitu ya. Itu nggak boleh itu. Ini Yakobus ini ngomong. Jadi kita harus ya mudah-mudahan Tuhan memberikan. Tuhan memberkati. Tuhan gitu ya. Jadi benar-benar tergantung kepada Tuhan. Jadi mengandalkan otoritas Tuhan. Bukan kehebatan saudara, bukan kesombongan saudara ya. Yakobus 4 ayat 14 sampai 16 nih saya bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, kan gak terjadi besok ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendaki. Bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Iya kan? Jika Tuhan mengendaki bahasa Arabnya apa? Insya Allah kan. Lah iya ini kata ayat bukan kata saya. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus ngomong itu. Jika Tuhan mengendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kan? Ya kan? Ayat 16 terakhir. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi ketika saya berkata, aku pasti berhasil, aku pasti menang. Itu congkak atau enggak? Congkak kan? Jadi kita harus berkata, jika Tuhan mengendaki, kan? Jika Tuhan mengendaki, saya bisa menang. Jika Tuhan mengendaki, saya bisa sukses. Jika Tuhan mengendaki, aku bisa sehat. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kita andalkan otoritas Tuhan ya. Bukan kita sombong gitu ya. Aku pasti sembuh. Aku pasti diberkati, aku pasti sukses. Siapa lu? Jadi seringkali orang Kristen agak sombong gitu ya. Jadi yang benar adalah insya Allah. Itu sesuai ayat itu, bukan kata saya. Iya kan? Iya, bukan kata saya ya. Ya, oke. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Kita nggak tahu hari esok gimana ya. Ya, pokoknya kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua dan berikutnya, orang Kristen tidak boleh bersumpah ya. Gak boleh. Makanya kalau saudara perhatikan saat pelantikan pejabat, kalau pejabat itu orang Kristen, mereka tidak bersumpah. Aku berjanji. Ya, coba saudara lihat aja rekaman YouTube video saat LBP, ya Luhut Binsar Panjaitan dilantik. Nggak akan saudara dengar itu aku bersumpah.
aku berjanji. Ya coba saudara dengarilah. Saat LBP ya. Saudara tahu kan LBP kan? Luhut Binsar Panjaitan. Itu pasti orang Kristen itu. Orang Batak ya. Bapak Ibu ya. Luhut Binsar Panjaitan. Ya, dia berkata aku berjanji. Bukan aku bersumpah kan. Jadi kenapa? Karena orang Kristen dilarang bersumpah. Demi apapun. Ya, demi apapun. Kadang-kadang orang bersumpah kan demi nenek moyangku, demi kota Jakarta, enggak ada gitu ya. Demi ya pokoknya gitulah ya Bapak Ibu ya, demi segala macam lah. Ya Bapak Ibu ya, demi. Ya, demi anakku, demi ya gitulah ya. Ya. Jadi jangan kita bersumpah demi apapun, itu kata ayat. Oke, Bapak Ibu, coba Yakobus 5 ayat 12. Tapi orang Kristen harus berjanji. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat. Iya, kata ayat itu, bukan kata saya itu. Yakobus 5 ayat 12. Ini saya bacakan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Nah, demi sesuatu yang lain ya, apapun itu, nggak boleh. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau di dalam Matius, itu Tuhan Yesus berkata langsung. Itu coba buka Matius 5 ayat 37. Haleluya. Matius 5 ayat 37. Nah, saya bacakan. Jika iya, ini ucapan Tuhan Yesus ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jatuh. Ini ucapan Tuhan Yesus. Mantap ya. Jadi saudara jangan bersumpah ya. Ya. Karena orang-orang di luar sana kan ada sumpah mati, sumpah pocong. Nah, gitu. Ya kan Bapak Ibu, iya ada lah pokoknya. Ya orang Kristen nggak boleh ya. Kita harus berjanji saja. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Oke Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Jadi Yakobus ini banyak sekali pengajarannya ya bermanfaat juga gitu. Yakobus 5 ayat 14. Nah inilah dasar ayat untuk Mount Hermon Church itu ada altar call. Karena apa? Ada gereja teman saya di luar sana, dia anti altar call. Kenapa? Alasannya terkesannya rohani banget gitu ya. Altar call saya tidak mau. Kenapa? Karena seakan-akan kita menjadi perantara antara Tuhan dengan jemaat. Iya Bapak Ibu, iya. Padahal apa? Itu ayat tadi berkata, ketika ada jemaat yang sakit, undanglah pendeta, mendoakannya dan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah kan sama kan, saat saya altar call juga mengoleskan dengan minyak kan? Iya, jadi itu sesuai ayat, bukanlah nafsir-nafsir sendiri-sendiri. Makanya orang Kristen itu harus dasarnya Alkitab, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata gereja. Karena saudara kalau berdasarkan pendeta gereja, saudara bingung. Kenapa? Pendeta A berkata ini, pendeta B berkata gini. Saudara bingung, yang mana yang benar Pak? Bingung kan? Bingung. Makanya Alkitab harus menjadi dasar kita, maka saudara tidak bingung. Kenapa? Alkitab kita sama, nggak mungkin berbeda. Coba Yakobus 5:14, ini saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat atau pendeta, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Itu minyak akan dijelaskan dalam nama Tuhan. Jadi inilah dasar Mount Hermon Church, ada altar call, mendoakan orang jika sakit, mendoakan orang jika ada masalah. Amin. Tapi kalau ayat ini jemaat yang sakit mengundang pendeta, sedangkan di gereja pendeta yang mengundang jemaat, sama aja. Tapi terjadi pertemuan bahwa jemaat tadi didoakan. Benar Bapak Ibu? Dengan minyak kan? Iya, jadi ada dasarnya. Jadi ada yang pendeta yang berkata, oh altar call itu adalah pendeta jadi calo antara Tuhan dengan jemaat. Siapa lagi? Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita harus dasar ayat. Baru mantap. Kalau berdasarkan pendeta bingung saudara nanti. Iya, jadi harus dasarnya ayat ya. Jadi altar call itu sesuai Alkitab ya. Sesuai Alkitab ya Bapak Ibu ya. Bukan pendeta jadi calo antara jadi broker antara Tuhan dengan jemaat ya. Bukan ya. Bukan, itu ayat. Makanya
Monumen Church ada melakukan altar call. Jemaat yang ada masalah atau sakit silakan aja didoakan menggunakan minyak. Menggunakan minyak ya. Ya kan? Ya. Saudara tahu enggak kira-kira kenapa pendeta itu harus menggunakan sarana? Ada perjamuan kudus, ada minyak urapan. Agar kemuliaan itu jangan dicuri oleh pendetanya. Coba saudara bayangkanlah kalau seandainya saya tidak mendoakan pakai minyak. Saya tidak memberikan perjamuan kudus. Saya doakan saudara, ternyata sembuh. Pikiran saudara apa? Wih, pendeta itu diurapi. Wih, dahsyat tuh. Saya didoakan bisa sembuh. Itu. Tapi ketika saya menggunakan sarana minyak atau perjamuan kudus, oh itu kuasa Allah di balik perjamuan kudus, di balik minyak urapan. Jadi saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Setelah itu ada sarananya. Setelah itu, tapi ketika pendeta tidak pakai sarana, maka kemuliaan Tuhan dia curi. Jemaat juga akan melihat, oh pendeta itu dipakai Tuhan. Jadi jemaat tidak lagi melihat ada sarana perjamuan kudus. Tidak lagi melihat ada minyak urapan. Setelah itu, iya, jadi pendeta itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Cobalah pendeta di luar negeri lah saya sebutlah, jangan pendeta di Indonesia. Ya. Reinhard Bonnke, itu pendeta terkenal di Afrika. Benny Hinn, ketika dia mendoakan orang sembuh, saudara melihat Benny Hinn ya kan? Saudara lihat Reinhard Bonnke-nya kan? Ya kan? Iya pasti. Saudara karena apa? Dia nggak mau pakai sarana. Maka semua kemuliaan akan lari ke dia. Ya kan? Iya, otomatis itu. Bukan dia mungkin narik perhatian jemaat. Jemaat yang melihat langsung otomatis ke dia. Kenapa dia nggak pakai sarana? Saudara itu? Iya. Wih, pendeta Reinhard Bonnke diurapi Tuhan. Wih dahsyat. Dia doakan orang. Orang lumpuh langsung berjalan lari ikut olimpiade. Misalkan lebay gitu Bapak Ibu. Ya kan? Iya, dia pasti akan menunjuk ke apa Reinhard Bonnke-nya. Atau Benny Hinn-nya. Pasti. Tapi ketika saya pakai sarana perjamuan kudus minyak urapan. Larinya kemana? Allah kan? Ada perjamuan kudus ada minyak urapan kan? Lah iya. Iya kan? Iya, makanya penting ada sarana supaya kemuliaan Allah jangan dicuri oleh pendetanya. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Paham ya? Iya. Iya. Itu makanya saya juga ketika doakan orang atau apa, saya pakai sarana perjamuan kudus atau minyak supaya apa? Kemuliaan Tuhan jangan saya curi. Semuanya akan lari kepada perjamuan kudus dan minyak urapannya. Amin. Lari kepada Allah. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan, coba kalau saya nggak pakai sarana, saya doakin aja orang, ada mujizat, larinya ke saya nanti. Hebat Pak Hari, diurapi Tuhan, dahsyat, ya kan, Bapak Ibu ya, iya kan, iya, otomatis itu. Tanpa pendetanya juga mempromosikan diri, jemaat akan ngelihat dia sendiri, otomatis itu ya. Oke Bapak Ibu ya, iya. Coba ini ayat terakhir ya, Yakobus 5:16. Ayat terakhir. Udah ada sejam ya Bu Odi ya. Nah, Yakobus 5:16 ini terakhir ya. Yakobus 5:16 B lah, B. Sudah di sana Yakobus 5:16 B ya, enggak dari awal. Nih, saya bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulang sekali lagi. Doa orang yang benar. Jadi gak sembarang orang. Tapi orang yang benar. Oke lanjut. Bila dengan yakin didoakan. Bukan asal-asalan. Sangat besar kuasanya. Iya Bapak Ibu. Dan itu terbukti. Oh ini lanjut aja ayat 17 Bu. Lanjut ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia itu bukan luar biasa ya. Orang biasa sama seperti kita orang Kristen. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini kisahnya dalam perjanjian lama. Saudara pernah dengar gak kisah Elia itu mendoakan ini Bapak Ibu? Tidak turun hujan. Saudara, kalau saudara baca kisah aslinya, kesannya Elia itu sungguh-sungguh tidak berdoa. Kesannya. Tidak.
Kenapa saya bisa menyimpulkan Elia terkesan tidak sungguh-sungguh berdoa? Karena dia saat itu kayak sedang mengutuk Raja Ahab. Raja Ahab, kamu berdosa. Maka sebagai hukumannya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Jadi dia tidak terkesan sungguh-sungguh berdoa karena saat itu dia sedang marah kepada Raja Ahab. Jadi kesannya tidak berdoa. Benar Bapak Ibu? Tapi sebaliknya ketika Nabi Elia minta turun hujan, kemudian dia terkesan sungguh-sungguh. Tapi bagi Tuhan gak sungguh-sungguh. Kok bisa Pak? Lah iya, saudara lihat aja ketika dia minta turun hujan, dia sujud sampai 7 kali. Sujud loh boy, sujud loh. Sedangkan waktu minta kemarau, gak sujud. Marah-marah. Benar Bapak Ibu? Marah-marah kepada Raja Ahab. Jadi saudara kalau ngelihat sekilas, yang sungguh-sungguh berdoa itu pada saat kapan? Pada saat minta hujan, karena sujud. Sedangkan pada saat minta kemarau, gak sujud, lagi marah-marah. Jadi kalau saudara lihat sekilas, Elia itu yang berdoa sungguh-sungguh itu lagi minta hujan sampai sujud 7 kali. Sedangkan ketika minta kemarau dia nggak lagi sujud, lagi marah-marah kepada raja. Jadi kalau saudara lihat sekilas, saudara akan terkecoh. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat caranya, tapi Tuhan melihat hatinya. Ketika Elia berkata terjadi kemarau 3,5 tahun kepada Raja Ahab, Tuhan melihat hatinya sangat percaya. Tapi pada saat Elia minta turun hujan, Allah tidak melihat dia sungguh-sungguh. Dia tidak percaya dengan iman yang besar. Sampai dia harus sujud 7 kali. 7 kali loh Bapak sujud. Dari sini saudara belajar apa? Dari cara saudara berdoa, bukan menentukan doa saudara dijawab Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Iman saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun saudara berdoa sambil nyetir mobil atau naik motor, kalau saudara sungguh-sungguh percaya doa saudara dijawab Tuhan. Tapi walaupun saudara doa di kamar sendirian, tutup pintu, tutup jendela, tutup kelambu, segala macam, belum tentu iman saudara ada, maka doa saudara nggak dijawab Tuhan. Jadi bukan dari caranya. Amin Bapak Ibu. Bukan dari caranya, tapi dari iman saudara. Sama seperti juga wanita pendaran 12 tahun. Berapa orang yang menyentuh Yesus? Banyak Pak, orang banyak. Sampai Petrus berkata, Tuhan engkau berkata siapa menjamah aku? Lah begitu banyak orang menjamah engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata ada tenaga yang keluar. Jadi hanya wanita ini saja yang mengalami kesembuhan. Tapi yang megang Yesus banyak. Jadi apa yang membedakan antara wanita ini dengan banyak orang? Wanita ini ada iman. Dia memegang asal ku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Ya, iman kan? Sedangkan yang lainnya itu, Yesus hebat, hebat, supporter doang. Amin Bapak Ibu ya kan, supporter doang kan. Tapi nggak ada iman, maka nggak dapat apa-apa. Dan sama juga dengan orang Kristen sekarang. Kan semua orang Kristen kan berdoa kan? Apakah semua dijawab doanya? Iya, amin, enggak kan? Tergantung iman. Makanya bukan caranya yang Tuhan lihat, tapi hati kita ada iman atau tidak. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, saya simpulkan. Khotbah ini yang aneh adalah Tuhan Yesus mengangkat Petrus sebagai gembala ya. Gembala pertama loh Bapak Ibu. Tapi Petrus tidak menunjukkan perannya sebagai gembala. Kenapa? Karena justru yang berperan sebagai gembala adalah Yakobus, penulis kitab ini. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Padahal kan gembala yang diangkat Tuhan Yesus langsung siapa? Simon Petrus kan? Iya 3 kali malah disebut. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba. 3 kali diangkat. Iya kan? Benar-benar luar biasa. Tapi nyatanya Petrus tidak berperan sebagai gembala yang benar. Kenapa? Ternyata Yakobus yang jadi gembala di pusat gereja saat itu Yerusalem. Tuh kan? Malah Petrus juga takut sama Yakobus. Anak buah Yakobus datang. Petrus langsung bersifat munafik sehingga ditegur oleh Rasul Paulus. Jadi wibawanya ngeper itu Petrus. Yakobus mesti lebih luar biasa ya. Itu pertama. Yang kedua, kitab Yakobus penuh dengan kontroversial sehingga sempat ditolak masuk kanon Alkitab dan terkesan berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus. Jadi perbedaannya adalah
Yakobus kesannya mengandalkan manusia yang berbuat, sedangkan Rasul Paulus dalam surat-suratnya mengesankan kita hidup di dalam anugerah di mana Tuhan yang bekerja atas kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar secara luar biasa tentang rahasia kitab Yakobus. Terima kasih atas segala singkapannya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami hari ini bisa menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin.